Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun kapanpun Ibu sedang menonton video ini. Pertama-tama nama saya Tommy Wijaya dan hari ini kita akan membahas bagaimana letak geografi dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, pertama-tama anggota-anggota kelompok sosiologiku merupakan saya sendiri, Jolin, Lisa, dan Jason, dan kami berasal dari 12 IPS 3. Pada hari ini kita akan membagi agenda menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penjelasan topik dan yang kedua contoh kasus nyata. Sekarang saya akan menjelaskan topik tentang pengaruh letak geografis berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Secara geografis, Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak. Sayangnya, pulau-pulau ini tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga ketimpangan sosial akhirnya terjadi. Tahukah kamu, pulau-pulau kecil yang tidak tertangani pemerintah akhirnya tertinggal dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan pulau besar lainnya? Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi tersebut mengakibatkan perbedaan potensi geografis antar wilayah yang terdiri atas daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, dan pantai. Kondisi geografis yang beragam berpengaruh terhadap mata pencarian penduduk. Perbedaan kondisi geografis dan ekonomis tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Daratan rendah pada umumnya lebih mudah dibangun sebagai infrastruktur dan dikembangkan sebagai lahan pertanian atau perindustrian. Sementara itu, daerah daratan tinggi sering terkendala oleh bentang alam yang menanjak dan tidak merata. Realitas ini menunjukkan daerah daratan rendah lebih cepat berkembang dibandingkan daerah daratan tinggi. Perbedaan percepatan pembangunan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Perbedaan potensi wilayah yang dimiliki setiap daerah kebijakan publik yang berpihak terhadap masyarakat di daerah daratan rendah. Nah, saya akan memasuki ke kasus nyata yang pertama, yaitu kondisi geografis jadi tantangi atasi ketimpangan di RI. Sekarang saya akan membaca isi artikel tersebut. Pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Salah satunya kondisi geografis yang berbentuk kepulauan. Kalau dibandingkan dengan Australia, Australia itu kontinen yang sangat besar. Konektivitas di Australia lebih mudah dibanding Indonesia. Karena kita negara kepulauan, jaringan kereta api, kita tidak bisa membuat Trans Indonesia dari jalur barat ke timur, kata Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro saat membuka acara Indonesia Development Forum atau IDF di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juli 2018. Yang menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan. Sejak zaman pembangunan yang dilakukan di masa kolonial Belanda, Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia ini negara unik dengan negara kepulauan. Ini titik awalnya dan kita pahami bahwa terakhir kali Belanda menduduki Indonesia. Kalau kita lihat perkembangan berikutnya, yang menjadi pusat perhatian adalah Jawa. Dan itu yang memacu Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kata dia. Pulau Jawa memiliki cuaca dan lahan yang subur. Selain itu, rekam jejak sejarah pembangunan dari puluhan sampai ratusan tahun lalu. Meski beberapa pulau di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, namun pembangunannya baru dimulai sekarang, sehingga dampaknya baru akan terlihat di beberapa tahun ke depan. Sumatera, Sulawesi, Papua itu memiliki potensi yang luar biasa. Nawacita menyatakan secara tegas kita ingin membangun dari pinggir, mendorong inisiatif lokal yang menjadi kunci dan pertumbuhan daerah. Kita ingin mengangkat inovasi, ide dari daerah dan bisa daerah lain meniru dan memodifikasi, kata dia. Menurut analisis kelompok kami, pada artikel tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, dan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat perhatian atau fokus dari puluh ribuan pulau. Karena itu, pembangunan infrastruktur pada pulau-pulau di luar Jawa baru dimulai dari sekarang, sehingga perataan pembangunan belum bisa terlihat di negara kita ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus nyatanya tersebut. Jakarta, Wakil Bendahara 1 DPP Pemuda Perindo Petrodes Mega Keliduan mengungkapkan sejumlah faktor yang menghambat pembangunan di Papua. Namun Putra Papua mengakui pemerintah pusat sudah cukup memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di bumi cenderawasih itu.
Saya pikir perhatian pusat pada Papua ini sudah semenjak dari 2001, semenjak otonomi khusus dan strategi pembangunan itu dengan apa adanya program percepatan pembangunan yang dalam beberapa kali undang-undang sampai terakhir ini. Kata pria yang akrab disapa Mega ini dalam podcast Aksi Nyata berjudul Peran Pemuda dalam Percepatan Pembangunan di Papua, Minggu tanggal 19 Februari 2023. Dia menuturkan OSUS Papua jilid pertama itu konsentrasinya pada percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah. Sementara OSUS jilid kedua melalui UU nomor 2 tahun 2021 ini pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua atau pembangunan manusia. Menurut saya ini adalah strategi yang sangat cukup baik. Hanya saja dia menyayangkan ada satu catatan penting, yakni perlunya peranan pemuda-pemuda Papua. Maka itu ia berharap dengan adanya percepatan pembangunan yang dilakukan dalam rangka OSUS jilid 2 di UU nomor 2 tahun 2021. Harus lebih banyak lagi pemuda yang diberikan ruang. Tidak hanya mungkin di Papua tapi juga pemuda yang ingin membantu di sana, kata lulusan ilmu antropologi Universitas Cendrawasih itu. Mega menguraikan bagaimana peran pemuda bisa dihidupkan dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Dalam hal apa saja, karena menurutnya seringkali pemerintah kurang melihat bahkan kurang melirik semangat pemuda untuk membangun sehingga semangat pemuda itu tidak tersalurkan. Padahal ada banyak organisasi-organisasi kepemudaan di Papua yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi. Sehingga mungkin juga nantinya akan ada regenerasi dari apa yang akan kita tuju begitu untuk pembangunan Papua sendiri. Adapun hal yang menghambat pembangunan Papua, kata dia, sebelumnya adanya pemekaran Provinsi Papua, ada rentang wilayah yang sangat luas, sehingga pemerintah sulit menjangkau ke pelosok-pelosok. Kemudian terjadinya di konflik antar kelompok, sehingga energi masyarakat Papua habis di perang antar kelompok ini. Dia menambahkan pemerintah daerah, Pemda, juga menjadi salah satu penghambat pembangunan sejauh ini. Sebelum pemekaran provinsi ini, ada pengawasan kewenangan dan penggunaan anggaran yang tidak baik, sehingga memunculkan peluang-peluang korupsi karena pengelolaan yang tidak transparan. Misalnya, anggaran untuk tenaga pengajar dan tenaga kesehatan honorer yang disalahgunakan sehingga menghambat pembangunan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, menghambat kerja mereka di kampung, menghambat pelayanan mereka di kesehatan, sehingga memang dengan mungkin adanya pemekaran ini semua bisa lebih baik, lebih rapi lagi, lebih terbuka begitu ya, dan juga mungkin bisa terbagi-bagi yang lebih transparan gitu. Selain itu, dia menambahkan perlu adanya penambahan beberapa perguruan tinggi negeri. Sementara infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan sudah sangat baik dilakukan pemerintah. Apalagi pembangunan di Papua ini masih dalam tahap-tahap awal pemekaran. Namun yang paling penting, kata Mega, adalah membuat program-program yang sinergis antara kepentingan pusat dan kepentingan provinsi. Namun itu semua tergantung pada bagaimana kepala-kepala daerah merespon dan mendesain apa yang menjadi program-program prioritas. Karena memang sudah terbentuk Badan Percepatan ODPO yang dikepalai oleh Wapres, itu kan sudah terbentuk dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Sehingga ini memang kalau alokasi anggaran ini apa bisa tersalur dengan baik. Dan juga bisa melalui apa untuk menyelenggarakan program-program dari tiap daerah pemekaran yang betul-betul prioritas, mampu dan menjawab persoalan kebutuhan masyarakat. Mungkin saya pikir ini sangat baik, jadi tinggal bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jolin. Dari artikel yang sudah dibacakan oleh Jason sebelumnya, terdapat analisis kecil yang kami lakukan, yaitu menurut analisis kami, di artikel tertulis bahwa percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah di Papua sudah terjalin dan terjangkau. Namun, ada yang menghambat lancarnya percepatan pembangunan, yaitu salah satunya adalah ada rentang wilayah yang sangat luas sehingga pemerintah sulit untuk menjangkau pembangunan hingga ke pelosok-pelosok. Hal tersebut relevan dengan topik yang kita bawa, di mana letak dan kondisi geografis bisa menyebabkan ketimpangan sosial, yang di mana daerah-daerah kecil di Papua masih sulit terjalin dan terjangkau pembangunan akibat rentang wilayah yang sangat luas. Maka pada akhirnya masih tertinggal dengan daerah Papua yang sudah terjalin atau terjangkau pembangunan dan infrastruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih.